Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi membahas soal tentang lingkaran ya. Oke, ini lingkaran ini cukup seru sebenarnya. Jadi materi ini kan sebenarnya ada materi di sekolah dasar sebenarnya. Jadi bisa lah kita pahami. Jadi tanya ini, misalkan soal pertama, tuliskan dengan lengkap unsur-unsur pada gambar di bawah ini. Oke. Kalau ini lingkaran itu kan apa sih sebenarnya definisi lingkaran? Lingkaran itu kan adalah kumpulan dari beberapa titik, dari banyak titik nanti menjadilah lingkaran. Oke. Di lingkaran ini ada yang bernama O. O itu disebut dengan apa? O itu ya, O kita tulis di sini ya. O itu kita sebut dengan pusat lingkaran ya, pusat lingkaran. Jadi lingkaran itu ada pusatnya supaya dia berputarnya simetris ya. Lalu di O itu ada nama garis AB ya, garis AB nih ya. Garis AB itu ya kita sebut dengan apa? Dia diameter. Diameter lingkaran namanya ya. Terus di diameter lingkaran itu ini diameter lingkaran itu kalau dibagi dua ya, diameter lingkaran itu kalau dibagi dua kita sebut dengan AO itu sama dengan OB ya. Itu kita sebut dengan jari-jari, atau biasanya kalau di dalam lingkaran itu jari-jari itu simbolnya R ya, jari-jari itu R, dimana R itu didapat dari apa? Diameter dibagi 2. Nah itu ya kan, diameter itu bisa lambangnya adalah D kecil ya. Bisa D kecil, bisa D besar, biasanya yang sering kita jumpai sih D kecil gitu ya. Oke, lalu habis itu ada yang namanya garis lurus nih, ini garis lurus nih, AC, garis AC ya, garis AC ya, yang lurus, garis AC. Garis AC ini kita sebut dengan apa? Tali busur ya. Tali busur ya, itu garis AC. Lalu ada garis AC ini, ada lagi OD ya, ini yang tegak lurus ini ya. Bisa kita garis OD, kita ke garis-garis dulu lah ya. Garis OE, sorry kok OD sih, OE ini kita sebut dengan apotema ya. Dia tegak lurus terhadap tali busur, ini tegak lurus ya. Lalu ada lagi ini melengkung AC. Tadi ada garis AC, sekarang ada yang namanya ini melengkung AC. Ini punya nama ya, nak ya. Melengkung AC ini. Melengkung AC itu disebut dengan apa? Biasanya tulisannya adalah melengkung AC bawahnya ya. Melengkung AC bisa juga, atau kalau nggak ini melengkung BC ya. Ya, panjangnya tidak sama tapi penyebutannya sama ya, melengkung AC, melengkung BC ya. Ini bukan sama ya, tapi di koma ya, itu dengan busur ya, busur lingkaran ya. Busur lingkaran. Jadi yang misalkan melengkung AB ya, ini bisa juga busur lingkarannya. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan daerah AC. Ini daerah AC nih ya. Ini daerah AC ya. Ini daerah AC ya. Nah, daerah AC itu kita sebut dengan, kita tulis saja daerah AC ya. Bisa nanti ya, bisa nggak AC juga, banyak sih sebenarnya. Ini kan cuma penyimbolan saja. Daerah AC ini kita sebut dengan tembereng ya, tembereng ya. Sebenarnya tembereng itu adalah daerah yang di antara tali busur dan busur lingkaran ya, ada tembereng. Ada lagi namanya ini daerah yang ini, misalkan ini ada garis lah ya di sini. Misalkan kita ambil garis di sini, kita tarik garis di sini misalkan ya. Misalkan kita tarik garis di sini ya. Nah, daerah ini, daerah ini ya, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Nah, jadi kalau kita tuliskan apa sih ini, kalau ini kan anggap aja ini A, B, C, D, E, ini anggap aja F, sorry ini F ya, misalkan A, B, C, D, E, F. Nah ini misalkan ini ya, jadi misalkan yang ini loh, yang O, yang ini O, yang ini ya, daerah ini ya, O, C, B, itu kita sebut dengan juring. Sama juga dengan ini, O, B, F, atau O, A, F, itu kita sebut juga dengan juring. Ya, oke ya. Nah ya, sementara inilah unsur-unsur yang bisa kalian tulis pada suatu lingkaran. Ini lingkaran itu punya ini, lingkaran ada pusat, lingkaran ada diameter, jari-jari, tali busur, apotema, busur lingkaran, tembereng, juring ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang kelewat boleh di komen, oke?
Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2 ya, yaitu tentukan keliling dan luas. Keliling dan luas sebenarnya ini materi anak SD lah ya. Kita mengingatkan kembali saja, melatih perkalian kita. Jadi luas itu gini, keliling dulu ya. Keliling lingkaran itu ada dua rumus. Keliling itu yang pertama bisa 2 PR atau kalau tidak salah bisa juga PD ya. PR atau PD boleh kedua-duanya ya. Dan juga P-nya itu ingat ya, P itu berapa nilainya? 22/7, atau kalau enggak P-nya itu nilainya adalah 3,14. Kapan kita pakai 22/7? Apabila nilai R-nya ada kelipatan dari 7 ya. Seperti soal yang pertama yang A ini, coba kita kerjakan ya. Yang A ini kan ini adalah 14, R-nya 14. Berarti kita cek dulu kelilingnya. Berarti yang A, kelilingnya yaitu adalah bisa pakai 2 PR. Berarti kalau 2, Pak kalau kita mau pakai D boleh kan tadi kan bilang R itu kan adalah D itu D ini adalah 2 kali R. D itu 2 kali R, bisa juga. Berarti kita cari D-nya dulu. Tapi kalau udah ada R, kemudian kita pakai R saja lah. Berarti 2 PR, berarti K-nya itu sama dengan 2 dikali P-nya itu 22/7. Kenapa? Karena R-nya 14. 14 kan kelipatan dari 7. Nah, ini kan bisa dibagi ya. Sehingga 2 kali 2 44, 44 kali 2 88 cm. Itu baru keliling. Nah, kita cek luasnya. Luasnya adalah ini belum tadi dibahas ya. Sini luasnya itu adalah PR kuadrat. Nah, ini yang sering dipakai ya. Sehingga luas adalah PR kuadrat, berarti luasnya adalah 22/7 kali 14 kali 14, karena 22 kali 14 ini sama ini 2 ya, sehingga luasnya adalah 2 kali 22 44, 44 kali 14. Coba kita hitung dulu, 44 kita kali 14 ya. Nah, kita itu manual saja. 14 kali 4 16, 1 14 17 4 berarti 6 1 berarti 6 cm kuadrat. Nah ya, bisa ya. Untuk luasnya nanti silakan dikerjakan yang B ya. Yang B silakan dikerjakan. Untuk yang nomor selanjutnya, tentukan keliling dan luas. Nah, bila diketahui D ya. Kalau D sih, kalau keliling kan tinggal pakai aja yang ini ya. Bisa kan ya. Nah, keliling nggak pakai. Kalau luas kita harus cari dulu R-nya. Berapa R-nya? R itu apa sih? Nah, R itu adalah diameter dibagi 2. Berarti diameternya berapa? 20 dibagi 2. Berarti berapa? 10. Berarti nanti Pi-nya itu nggak bisa pakai 22/7, pakai 3/14 ya. Misalkan nih, coba kita try dulu ya. Coba kerjakan di sini ya. Coba kita kerjakan misalkan yang keliling ya, yang keliling. Yang keliling berarti PD ya, PD langsung aja lah, PD berarti PD itu berarti 3,14 dikali 20 ya, sama dengan, nah ini kan ada nolnya 1, berarti kita coret ini ke belakang komanya, 31,4 dikali dengan 2 berarti berapa? 8,62 cm. Itu lebih enak sih sebenarnya ya, karena gampang. Luasnya adalah apa? Sama luasnya PR kuadrat, berarti 3,14 kali ya 10 kali 10 ya, R nya kan 10, sehingga 3,14 dikali 100. Nah, nolnya kan 2, ini di belakang koma 2 angka, berarti dia ke belakang 2 kali, berarti di sini komanya, sehingga 314 cm. Udah deh, gitu doang ya. Silakan yang nanti yang B dikerjakan. Caranya sama kok ya, nggak beda lah ya. Lanjut yang soal nomor selanjutnya. Ini kita akan menghitung panjang busur ya. Jadi menghitung panjang busur itu kalau bentuknya cuma satu sudut, ini adalah panjang busur PJ ya, P panjang busur. Ya, panjang busur itu bisa kita hitung dengan menggunakan sudut yang diketahui per 360 dikali keliling lingkaran ya. Keliling lingkarannya bebas, mau pilih yang ini atau pakai yang ini, bebas ya. Apa yang diketahui sih sebenarnya, karena diketahui OD OB ini kan jari-jari ya, ini disebut dengan jari-jari, sehingga kita pakai yang ini aja ya. Sehingga cara menyelesaikannya bagaimana? Ya udah, panjang busur apa? AB, berarti melengkung AB sama dengan sudut yang diketahui berapa? 60 per 360 dikali berapa? Dikali
keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran? 2 pi r. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Sama dengan berapa? 1/6. 6 bagi 6 1. 36 bagi 6 6 ya, dikali 2 dikali pi-nya berapa? Pi-nya karena OD-nya atau R-nya 21 kelipatan 7 berarti 22/7 dikali 21. Nah, ini bisa dibagi. Ini sama ini 3 ya kan? 3 misalnya tadi 1/6 dikali 2 kali 3 6 dikali 22. Nah, ini kan bisa coret. Sehingga berapa nilainya? 22 cm. Nah, ini panjang busurnya ya. Dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, ya. Bisa dipahami ya? Oke, ya, itu materi tentang lingkaran. Oke, tolong dipahami, dipelajari dan dihitung. Wah, yang tadi ya dihitung yang dilingkarin ya. Yang ini tolong dihitung sama ini ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.